Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada yang sudah menjawab salam. Baik, silakan untuk on off mic-nya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah yaumul akhir nanti. Allahumma sholli alaihi. Yang terhormat kepada founder komunitas sahabat Fisabilillah, Kak Fasiatun Nisa SPSI. Yang saya hormati kepada pembimbing, CEO founder, beserta seluruh jajaran admin komunitas sahabat Fisabilillah. Yang saya muliakan guru kita semua, Ustadz Latif Mashkur Al-Bahri, SHI. Dan yang sama-sama kita hormati pada Kak Yusuf Maimun, selaku pemateri kita pada malam ini. Tak lupa kepada seluruh para hadirin peserta komunitas sahabat Fisabilillah yang tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan nikmat kesempatan, nikmat menuntut ilmu dalam sebuah kegiatan event spesial milad komunitas sahabat Fisabilillah yang keempat tahun. Mana tepuk tangannya teman-teman? Yang insya Allah akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dan alhamdulillah ini sudah pertemuan kita yang keempat. Masya Allah. Pada malam kali ini kita sama-sama berikhtiar untuk memperbaiki diri dan memperbaiki niat yang benar-benar untuk menuntut ilmu, menggapai bekal yang baik untuk kehidupan kekal yang berbuah pahala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atma, selaku pembawa acara pada kegiatan kali ini, yang insya Allah akan menemani teman-teman semua sampai berakhirnya acara nanti. Kepada seluruh hadirin, yang saya banggakan, mohon izin untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Dimohon kepada peserta untuk meng-off-kan mic-nya ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan kembali. Acara yang pertama adalah pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, perkenalan pemateri. Keempat, memasuki acara inti, yakni pemaparan materi dari Kak Yusuf Maimun. Kelima, sesi tanya-jawab. Keenam, ucapan milad kepada komunitas sahabat Fisabilillah dari pemateri. Dan yang terakhir, penutup dengan doa
yang dipimpin langsung oleh pemateri serta diakhiri dengan dokumentasi. Demikianlah susunan acara kita kali ini. Dan menginjak pada acara pertama, mari kita buka acara ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Para hadirin sekalian, selanjutnya susunan acara kedua, event spesial Milad Komunitas Sahabat Fisabilillah yang keempat tahun, yakni mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungi lantunan ayat suci Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 13 yang akan dibacakan oleh Kak Yahya Lidinillah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم الآيات الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات أكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Kyai Sallallahu Hidinillah yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga Allah berikan kebaikan dan keberkahan kepada yang membaca dan umumnya untuk yang mendengarkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya, teman-teman, karena pemateri sudah berada di tengah-tengah kita, sebelum itu mungkin di sini udah ada yang tahu dan kenal ya siapa pemateri kita kali ini, atau belum kenalan nih? Bagaimana teman-teman? Silahkan diketik dalam pesan kolom chat ya. Belum katanya. Oke, baik teman-teman. Kita kenalan terlebih dahulu ya. Beliau ini lahir di Malang, Probolinggo, 11 Februari 2001. Beliau seorang pendakwah muda, konten kreator TikTok. Sering mengisi kajian online baik offline. Pendidikan beliau di pesantren Dawa. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Yusuf Maimun. Sering dipanggil Kak Yus. Adapun bila kalian ingin mencari tahu lebih banyak mengenai beliau, bisa ditemukan di akun TikTok dan Instagramnya di yus@11. Dan terakhir moto hidupnya ialah stay istiqomah. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah kenalan nih ya. Langsung saja memasuki acara selanjutnya, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Yusuf Maimun. Tetapi, sebelum itu teman-teman, saya mau mengetes dulu nih. Ada yang tahu gak tema yang akan disampaikan oleh beliau? Ini apa? Silahkan diketik dalam pesan kolom chat ya teman-teman. Betul sekali. Tema malam ini adalah untukmu yang sedang diuji. Alhamdulillah teman-teman ternyata fokus dan menyimak dengan baik di pamflet ya. Masya Allah. Teman-teman, hidup adalah ujian. Selama kita hidup, maka selama itu juga kita akan terus diuji. Namun, banyak di antara kita yang gagal dalam memahami setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk menjawab ketidakpahaman kita perihal ujian yang Allah hadirkan dalam hidup, komunitas sahabat Fisabilillah hadir menyelenggarakan event spesial Milad ke-4 tahun yang menghadirkan pemateri yang luar biasa yang akan memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan hakikat ujian yang sesungguhnya. Oleh karenanya itu, jangan lewatkan ilmu kali ini ya, berlalu dengan begitu saja. Mari persiapkan alat tulisnya, tempat duduk yang tenang dan nyaman, hadirkan hati agar materi yang kita dengar terpatri. Dan jangan lupa catat ilmu yang telah diberikan. Sebelum penyampaian materi, kita sapa terlebih dahulu Kak Yusufnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah khair. Wa antum kaifa? Masya Allah. Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Bagaimana Kak? Sudah siap menghadapi para peserta yang seantusias ini? Insyaallah siap demi komunitas sahabat fi sabilillah. Masya Allah, teman-teman. Kasih reaksinya dong. Masya Allah. Terima kasih ya, teman-teman. Oke, langsung saja ya. Tanpa menunggu waktu lama-lama, memasuki acara inti, yakni pemaparan materi dengan tema untukmu yang sedang diuji. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada komunitas Sahabat Hijrah Fisabilillah, kepada founder dan co-founder. Dan sebelum itu, saya ucapkan juga terima kasih banyak antusias kepada jamaah yang mengikuti event milad yang keempat komunitas Sahabat Hijrah Fisabilillah. Semoga yang hadir pada malam hari ini diberkahi umurnya, dipermudah urusannya, dan yang paling penting dipertemukan dengan jodohnya. Masya Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap kita junjung tinggi kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, karena pada malam hari ini spesial milad, saya tadi sembari membaca beberapa referensi dari kitab, saya juga membuat materi tentang pantun khusus untuk komunitas Sahabat Hijrah Fisabilillah. Pantunnya seperti ini: pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya melewati goa. Selamat milad untuk komunitas Sahabat Fisabilillah. Semoga kedepannya semakin membawa berkah. Masya Allah. Siap. Allah. Tepuk tangannya teman-teman semua. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah, ini antusiasnya sangat heboh sekali pada malam hari ini ya, sepertinya ya. Saya cukup senang karena melihat jamaah yang begitu luar biasanya ingin memperdalam ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita, kalau saya melihat tadi jamaahnya itu banyakkan Gen Z kalau nggak salah saya lihat tadi ya. Atau kalau bahasa sekarang itu generasi Z. Kalau kata Gus Kafa itu Gen Z itu adalah generasi yang sukanya pinjam 100 agar silaturahmi tidak putus. Tapi buat apa pinjam 100 kalau hubungan tidak pernah dibawa ke jenjang yang lebih serius. Tetaplah bahagia meskipun jodoh entah kemana, dan tetaplah hahihi meskipun jodoh masih misteri ilahi. Ya Allah. Ini spamnya ini tidak selesai-selesai ya kalau saya pantun-pantun begitu. Masya Allah. Jadi intermezzonya saya kira cukup. Kita fokus, siapkan pena, siapkan kertas kalian untuk memperdalam kajian yang akan kita kaji pada malam hari ini, yaitu untukmu yang sedang diuji. Oh, ini ada yang komen, Salfok, saya anak sudah bersuami kak. Wah, Masya Allah, kalau sudah bersuami semoga diberikan keturunan yang soleh dan solehah ya. Buat yang belum, dipermudah jodohnya ya. Pada malam hari ini terkait dengan tema untukmu yang sedang diuji. Allah Subhanahu wa taala pasti menguji daripada setiap hambanya. Oleh karena itu, kita setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia ini adalah tempat ujian yang paling afdal Allah berikan untuk meningkatkan derajat daripada setiap manusia atau setiap insan. Karena kita banyak melihat orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala,
dia banyak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak baik, Allah sangat jahat kepada dirinya, padahal hakikat daripada Allah menguji hambanya itu adalah tandanya Allah sayang dan cinta kepada hambanya. Di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Zakiratus Syakirin dijelaskan bahwa setiap hambanya Allah Subhanahu itu tidak lain dan tidak bukan itu hanya untuk mendengar keluh kesah hambanya supaya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengedepankan dirinya sebagai hamba yang lemah, hamba yang kotor, hamba yang fana, yang fadi, gak ada gunanya. Makanya Allah uji supaya dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau diri kita ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan hidup dengan semena-mena, kita akan hidup dengan seenaknya kita akan hidup tanpa aturan yang ada. Dengan adanya ujian itu mengingatkan kita lebih jauh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bermacam-macam. Ujian itu bisa lewat keluarga kita, bisa lewat pasangan kita. Ujian itu bisa lewat dari pendidikan kita, bisa lewat adik kita, bisa lewat kakak kita. Semuanya ini adalah ujian yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ghazali menjelaskan ada ujian yang paling menyedihkan dan paling sakit yang dirasakan oleh manusia. Yang pertama apa? Yang pertama ketika manusia itu ingin sesuatu tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah juga bentuk daripada ujian. Contoh, ketika kita menginginkan sesuatu yang menurut kita afdal, yang menurut kita baik, jangankan kita anak kecil saja mengerti. Bagaimana anak kecil itu ketika ingin sesuatu mainan itu, ketika orang tuanya tidak menyetujuinya untuk dibelikannya mainan itu, maka dia akan merengek, menangis. Ini adalah sebuah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak lain di antara kita banyak yang memikirkannya Allah jahat, Allah enggak baik. Kenapa Allah tidak memberikan itu kepada al-fakir, kepada hamba, kepada ini? Padahal Allah telah menyiapkan sesuatu itu jauh lebih baik daripada apa yang dia minta. Itu yang pertama. Yang paling menyedihkan dan paling sakit di dalam hati kita. Yang kedua, sesuatu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah memiliki sesuatu itu lalu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita tidak akan pernah lagi bertemu dengan sesuatu itu lagi. Itu bahkan lebih sakit daripada kita belum mendapatkan sesuatu itu yang belum dikasih. Maka sakit yang poin nomor 2 ini jauh lebih sakit ketika kita sudah memiliki sesuatu itu yang kita inginkan, tetapi ujungnya kita kehilangan sesuatu itu yang kita inginkan. Contoh besarnya kita kehilangan daripada orang tua kita yang kita menganggap selalu milik kita setiap harinya. Kehilangan pasangan kita yang setiap hari kita bercumbu, bersenang-senang, ataupun berbahagia dengannya. Kita merasa memilikinya, padahal hakikat memiliki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki saudara kita atau kita memiliki mainan yang dimana itu disukain banget sama anak kecil, lalu coba kita ambil, kita buang, kita hancurkan, maka anak kecil itu akan merasakan sakit. Sama dengan hal kita, kalau kita sudah ditinggal sesuatu yang kita inginkan, itu memang sudah ada di tangan kita, tetapi Allah hilangkan sekejap mata sesuatu itu, maka itu adalah bentuk ujian yang paling besar yang dirasakan oleh manusia. Maka Imam Ghazali mengatakan itu adalah bentuk daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak pernah bersandar ke siapapun karena hak miliknya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang hilang itu tidak akan pernah kembali lagi. Yang poin kedua, sesuatu yang hilang itu mungkin di pikiran kita akan
kembali lagi. Tetapi yang poin yang ketiga ini tidak akan pernah kita temuin dan tidak akan pernah kembali lagi. Maka daripada itu, apa itu? Biasanya poin yang ketiga ini kita terlalu takut akan masa yang akan datang. Betapa banyak manusia memikirkan masa yang akan datang, mengawang-awang memikirkan hal-hal yang tidak penting. Maka ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa innamal usri yusra. Sesungguhnya Allah memberikan kesulitan itu, memberikan ujian itu, pasti Allah telah menyiapkan hadiah yang indah. Mungkin dari teman-teman tidak cocok dengan sesuatu hal yang ini, karena paling banyak kalau generasi milenial ataupun generasi Z ini biasanya bermasalah dengan pasangannya. Kalau Allah tidak memberikan pasangan si A, dia merengek. Ketika diberikan, lalu Allah hilangkan, dia tetap merengek. Lalu update status, scroll IG, scroll TikTok, cerita. Maka ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak penting untuk mengadu kepada sosial media. Mengadulah ujian yang engkau dapatkan itu kepada pemberi ujian itu siapa? Yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau berlari kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau diberi ujian. Karena hakikat hidup itu adalah penuh ujian, penuh tempaan. Kalau guru bilang dulu, buat yang selesai ujiannya boleh pulang dulu. Kalau kalian pernah sekolah di SD, SMP, SMA, pasti guru ngomongnya seperti itu. Kalau kalian sudah ujiannya selesai, boleh pulang duluan. Sama dengan hal kita. Allah mengatakan kalau engkau sudah selesai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan pulang duluan. Berarti hakikat daripada hidup ini selalu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggalkan dunia ini. Berarti ujian kita sudah selesai, diperbolehkan pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini adalah tempat ujian, tempat sengsara, tempat gak enak. Ini adalah bentuk manusia. Tetapi bagaimana kita menyikapi itu? Wala tahinu wala tahzanu. Jangan engkau lemah, jangan engkau bersedih di dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ujian itu adalah menarik derajat kalian jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kalian masih diingat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di zaman sekarang mereka maksiat, mereka minum khamr, kok Allah tidak menguji dia ya, kok hidupnya dia enak-enak aja. Kok hidupnya dia fun-fun aja, kok hidupnya dia asik-asik aja. Sedangkan saya yang rajin ibadahnya, yang gak pernah bolong zikirnya, tetapi selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang seret, dengan pasangan yang ini, dengan yang itu, dengan yang ini. Maka sesungguhnya kalau engkau berpikir secara jauh, bentuk cintanya Allah engkau kepada orang itu, maka secara hakikat Allah lebih mencintai antum karena antum lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya saja. Kalau kita melihat anak kecil yang lagi jalan, dia berpakaiannya tidak rapi. Mohon maaf sekali lagi, bajunya tidak rapi, kadang bedaknya cemong gitu ya, habis mandi, sini nak, sini pok gitu ya. Ya habis itu dia dicemongin sama ibunya. Terus dia mengatakan, kutuk, ganteng sekali anaknya siapa ini, gitu kan. Biasanya kan kalau ibu-ibu habis mandi, anaknya dipok-pokin bedak gitu ya. Jadi kalau Allah tidak sayang kepada hambanya, maka hamba itu tidak akan diatur. Dia berpakaian rapi, dia wajahnya tidak akan dibedai sama maknya. Itu adalah bentuk sayangnya mak kepada anaknya. Tetapi kalau bentuk sayangnya Allah kepada hambanya, dia akan dibenahin. Oh ini harus diuji ini supaya dia mengingat Allah, maka dia diberi pakaian ini ujiannya. Celananya dikasih ini, bedaknya dikasih ini.
itu adalah bentuk hiasan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur suatu manusia menjadi jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Beda dengan orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biar dia dah, meskipun dia agak mandi anak kecil itu, meskipun dia mau maksiat sana sini, meskipun dia celananya pakai celana rombeng ataupun tren-tren sekarang apa? Bajunya baju apa itu? Mohon maaf sekali lagi, bajunya yang separuh-separuh gitu, yang jahitannya tidak komplit itu. Nah, itu yang akan Allah biarkan itu. Supaya apa? Supaya dia biar sudah. Karena dia telah meremehkan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Allah menegur antum dengan secara tegas, maka antum akan diperbaikin dari segi pakaiannya oleh Allah, dari segi akhlaknya, dari segi lisannya, dari segi hatinya, semuanya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah hakikatnya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira engkau Allah jahat sekali, Allah kok tidak sayang kepada saya, padahal saya ini rajin ibadah, kenapa selalu diuji sedangkan dia selalu minum homer, pergi ke tempat dugem ini dan itu, kenapa dia tidak diuji, kenapa rezekinya dia ngalir terus. Jangan seuzon seperti itu. Itu adalah contoh yang nyata yang dimana engkau akan rasakan nantinya. Bagaimana kenikmatan selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ujian itu enak selalu, Kak? Tidak ada ujian yang enak. Yang enak itu adalah sop, sambal kacang, terong, tempe, satu hap itu ada sop. Apalagi masakan istri sendiri. Wah, itu sudah luar biasa. Yang sudah punya istri ya, atau yang sudah mau masakin suami. Kalau yang belum, jangan mengawang menghayal-hayal kemana-mana ya. Itu poinnya. Itu poin kedua yang saya ingin sampaikan. Poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan mengenai dengan ujian itu ada tarafnya. Ujian itu ada tarafnya. SD ujiannya matematikanya 1 tambah 2. SMP ujian matematikanya itu sudah perkalian 30 kali 40 kali 100 kali 20 kali 1000 kali 40. Itu SMP. SMA itu ada ujiannya 1000 dikali 1000 dikali 1000 dikali 1000. Nah, itu ini jangan ditotal ya buat teman-teman semua. Ini contoh. Jangan nanti kalian bikin pena sama kertas lalu ditulis begitu ya. Takut nanti ditulis, Ustadz jawabannya segini Ustadz. Jangan. Ini bukan ujian ya. Ini cuma contoh. Perkuliahan itu tarafnya jauh lebih tinggi, maka ujian matematikanya jauh lebih kok apa bahasanya sekarang? Kosin, tan, aljabar, ya, itu semua ya, itu semuanya masuk itu di ujiannya perkuliahan nanti. Memang beda-beda. Kalau kalian masih tarafnya masih lemah, maka diuji yang lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau SMP sudah dewasa, maka di ujiannya disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak akan menguji hambanya melebihi daripada batas kemampuannya. Itu perlu diingat. Dan Allah itu saking adilnya Allah ini, saking adilnya Allah. Allah itu memberikan ujian kepada setiap hamba itu berbeda-beda. Bayangin kalau kita duduk di SD semua ini. Duduk di bangku SD, ujiannya kan sama semua. SD 1 tambah 1. Semua siswa soalnya sama. Ujiannya sama, soalnya sama. Dan nanti akan dilihat ranking 1, ranking 2, ranking 3, sampai ranking 5. Tetapi yang paling menonjol ranking 1 sampai ranking 3. Tetapi atas keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ujian kepada hambanya tidak sesuai ranking, tidak sesuai kemampuan otak kepintarannya, tetapi sesuai dengan batas kemampuan dirinya untuk mendapatkan ujian itu. Bayangin, kalau Allah memberikan ujian yang rata seperti ujian SMP, SMA, semua manusia saya yakin tidak akan kuat dengan ujian yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW. Karena ujian baginda Nabi SAW, bayangin ujian baginda Nabi SAW, kalau diratakan sama ujiannya kita semua ini, saya yakin seluruh makhluk yang ada di bumi ini lebih baik bunuh diri daripada ikut ujian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya yakin
Dan saya bersaksi dalam diri saya tidak akan mampu ketika saya diuji sama dengan hakikatnya baginda Nabi SAW. Maka daripada itu, Allah menguji setiap hambanya itu sesuai daripada batas kemampuannya. Kalau dia ikut ujian seperti kurikulum merdeka, K13, diratakan semua ujian itu kepada setiap makhluknya Allah, hambanya Allah, saya yakin tidak ada yang mampu. Mungkin sebagian saja yang mampu. Tetapi untuk semua makhluk di bumi ini tidak akan ada yang mampu. Itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si A ini kalau diuji ini kayaknya tidak mampu. Saya kasih ujian ini supaya dia mengingatku. Si B ini kayaknya sudah lebih mampu. Saya kasih ujian yang lebih berat dikit supaya dia mengingatku, kata Allah. Si C ini saya kasih ujian ini supaya dia lebih banyak mengingatku lagi. Karena setiap malam dia sering nongkrong, dia sering ngopi, dia sering keluyuran sama temennya, dia sering lihat orkes, dia sering lihat konser-konser. Saya uji ini supaya dia mengingatku, biar dia tidak lihat konser tiap hari, biar tidak dia nongkrong tiap hari. Saya uji rizkinya. Kalau dia rizkinya 0, saldonya di ATM-nya 0, dia tidak bisa kemana-mana. Karena kalau tidak pegang duit, dia malu mau keluar. Gitu. Makanya sesuatu itu akan diuji daripada batas kemampuan kita. Dan bersyukurlah kalian, bergembiralah hati kalian buat orang-orang yang selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang ketiga. Dan bagaimana cara mengatasi ujian ini selalu tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Karena kita itu sebagai manusia, wajar saja kita sedih, kita stres, hati kita gak enak. Karena pada hakikatnya kalau kita diuji itu gak ada yang enak. Gak ada yang setelah diuji kena musibah, hahaha, gak ada. Pasti setiap yang diuji itu pasti merenung, stres, kepikiran, sakit hati, gak enak makan, gak enak ini. Tetapi hebatnya generasi Gen Z pada hari ini ataupun generasi sekarang ini, dia diuji segimanapun, dia tetap hahaha. Bisa scroll TikTok, bisa scroll IG, scroll TikTok itu kadang lebih 1 jam, 2 jam ya. Entah apa yang dia lihat. Mungkin dia lihat hal-hal yang memang menurut dia membuat otaknya dia semakin tenang. Tetapi masalahnya numpuk. Tetapi kalau dia scroll TikTok cengengesan, melihat pasangan yang romantis cengengesan, komen di bawah, komen. Kapan ya seperti ini? Kapan ya? Aduh, ini dong. Ini kebanyakan generasi Gen Z sekarang seperti itu. Padahal masalahnya numpuk di otak, stres dia. Tapi kalau dia sudah scroll TikTok tuh serasa di otak, beban otak tuh hilang, Ustaz. Beban otak tuh kayaknya sudah gak tahu kemana. Lebih baik sih scroll TikTok saja. Nah ini kebanyakan mereka itu refreshing dirinya itu kepada sosial media. Bukan menjaga hatinya, menjaga pikirannya supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi generasi Gen Z ini lebih banyak fokus scroll TikTok, follow, lihat isu ini, lihat berita ini. Itu yang dihadapin oleh generasi Gen Z ini. Bagaimana cara mengatasi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak berlarut-larut dalam sedihan? Yang pertama, kita percaya dan kita harus yakin di dalam diri kita, di dalam niat kita, ujian itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun yang menyakiti kita pasangan kita, kamu kok gitu sih? Kamu kok menyakiti hati aku sih? Aku ini sudah sayang banget sama kamu. Kamu kok tega sih seperti itu? Kamu tega Mas menduakan aku. Nah ini adalah bentuk ujian juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bentuk ujian. Ini yang cengenges ini takut ketimpa juga nanti. Makanya jangan ketawa terus. Ini harus dicatat ya, dicatat. Bukan hanya kirim spam stiker begitu ya. Itu percaya dan yakin harus ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah percaya dan yakin, maka setiap ujian yang datang ke dalam diri kita, kita dihianatin oleh pasangan kita,
kita dihianatin oleh teman-teman kita dihianatin oleh circle-circle kita. Percaya dan yakin, ini semua datangnya dari Allah. Saya harus bersabar, kata Ustadz Ius. Saya harus bersabar, kata Kak Ius. Saya harus lebih banyak mengingat Allah, kata Kak Ius. Karena Allah memberi ujian ini supaya hambanya dekat kepada Allah. Maka daripada itu, kalau antum mengingat hakikat ujian itu, atas dirinya itu diuji oleh Allah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus pahamin itu, poin yang pertama. Untuk mengatasi rasa sedih berlebihan terkait dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak sedih, supaya tidak gundah, supaya tidak stres. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, sesungguhnya zikir itu menenangkan buat orang-orang yang paham dengan hakikat zikir itu. Kadang orang sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, seperti biasa, ya Allah, amin. Sudah selesai, gak ada zikir, gak ada apa. Hajatnya biasanya panjang itu, ya Allah, seperti biasa saja, ya Allah. Seperti biasanya, ya Allah, cukup. Sudah, tidak ada zikir, tidak ada subhanallah, tidak ada astagfirullah, tidak ada Allahu Akbar. Ini generasi-generasi sekarang ini begitu cepat begitu ya. Sholat subuh itu ada yang jam 6, ada jam setengah 6. Ini harusnya sholat subuh jam 4. Ini aturannya ini dari mana begitu ya. Hebatnya generasi-generasi sekarang ini, Masya Allah, tabarakallah, saya lihat. Ya. Maka harus berzikir kepada Allah. Habis sholat nikmatin at-tahiyatul mubarakatus. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berzikir, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berzikir kepada Allah. Jangan langsung, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah langsung benerin mukenanya, benerin sajadahnya. Ayo bro, ngopi di mana? Ngopi, ayo. Nongkrong, ayo ngerjain ini. Ini yang membuat semuanya ini kacau begitu ya. Jadi harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sering-seringlah kalian itu ikut daripada kajian, ikut daripada majelis ilmu. Ketika antum sudah sering-sering ikut kajian, ikut majelis ilmu, semuanya akan mudah. Seperti pada malam hari ini nih. Saya yakin yang hadir pada malam hari ini memang ada ujiannya. Memang yang sedang diuji, makanya mereka hadir. Oh, saya sedang diuji, makanya saya kayaknya harus hadir ini. Supaya saya dapat nasihat ini dari Kak Ius ini. Makanya saya ujiannya itu begitu berat ini. Saya ada pertanyaan nanti ini. Apakah bisa Kak Ius menjawab? Ini yang hadir ini semuanya lagi susah semua kayaknya ini. Lagi puyeng semua pikirannya ini. Atau lagi kacau, lagi stres juga ya begitu ya. Jangankan kalian pematerinya ini meskipun ya tetap agak ada kepikirannya juga begitu ya. Jangan kalian wah Gusnya ini kok kayak bahagia sekali ngisi pada malam hari ini ya. Kayak gak ada beban begitu ya, kayak bahagia terus. Aduh ya Allah, hati ana lagi. Ini memang masa saya harus cerita begitu ya. Ini adalah bentuk bagaimana kita mengingatkan kepada seseorang yang sedih, mengingatkan kepada yang sedih juga. Ini sama-sama sedih sebenarnya. Tetapi hakikatnya itu kita harus percaya dan yakin hakikat ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita percaya, semuanya stres hilang. Semuanya menjadi tenang. Pikiran menjadi plong. Maka daripada itu buat teman-teman semuanya, poin yang ketiga itu sering-seringlah kalian ikut kajian. Karena berapa banyak orang yang ikut kajian itu biasanya orang-orang yang memang ingin mendapatkan ilmu. Selain daripada ingin mendapatkan ilmu, dia punya pertanyaan yang dimana dia sesuai dengan relate dengan dirinya. Contoh saja, kalau kita melihat dengan kajian-kajian yang ada di Ayah Amanah, mereka relate, pertanyaannya relate. Ustadz, saya ini sudah, mohon maaf ini di pertanyaan itu ya, sudah 30 tahun janda Ustadz. 30 tahun tidak mendapatkan pasangan Ustadz, kalau anak nggak salah itu ya. Coba kalian cek dia yang mana. Karena ini itu di kajian itu semuanya perlu masalah. Memang adanya masalah itu mereka ikut kajian semua.
pertanyaan ini saya masalahnya ini Ustaz. Jadi seperti saya ini mendapatkan pertanyaan sana, pertanyaan sini, beban pikiran saya belum selesai, ini sudah banyak pertanyaan sini, pertanyaan. Ini repotnya menjadi ustadz atau menjadi pandangan. Permasalahan sendiri aja belum selesai, ini orang kok nanya masalah kepada saya. Ini orang kok nanya masalah kepada saya. Aduh, pusing 2 kali 3 kali sampai saya stres sendiri. Banyak jamaah di DM saya itu nanya, saya sampai bacanya itu cukup, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini semua. Bahkan di kajian-kajian itu kalau saya jawab semua pertanyaan, tidak akan selesai sampai jam 9 sampai jam 10 tidak akan selesai. Saking banyaknya pertanyaan. Ya itulah bentuk pendidikannya sebagai seorang guru. Guru itu tidak pernah memandang beban yang ada dirinya, tetapi ikhlas memberikan ilmunya kepada seorang santrinya, kepada seorang muridnya, kepada seorang tolabul ilminya. Al-Fakir waktu di Darul Lugha wa Dakwah di Dalwa di Bangil, Abuya itu setiap ngajar tidak pernah ada capeknya beliau mengajar santri-santrinya. Bayangin, dia itu bukannya tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah pasti punya ada masalah. Tetapi bagaimana keikhlasan dia mengajar muridnya, mengajar santrinya dengan ketulusan ikhlasnya, dengan ketulusan keridhoannya. Diajar meskipun kau tidak bisa baca alif, 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 itu susah mengajarkan seperti itu. Ba, itu susah. Makanya kita itu harus menghormati guru-guru yang telah mengajarkan kita ilmu kepada kita supaya keberkahan itu ada di dalam diri kita, ya. Jangan disuruh gurunya, malas sana malas, jangan. Disuruh gurunya siap, berangkat. Suruh orang tuanya siap, berangkat. Nah banyak zaman sekarang ini disuruh orang tuanya, nah tolong beliin ibu micin dong. Wah ibu ini kok nyuruh-nyuruh aku tok sih. Aku kilo sih kasih teko, Bu. Aku ini baru datang, Bu. Aduh ya Allah. Ini zaman-zaman sekarang. Kalau disuruh pacarnya, disuruh doinya, sayang, sudah makan atau belum makan, Gi? Iya sayang, sebentar lagi saya makan. Disuruh ibunya, Dok, udah makan? Mari nih, ntar lagi. Makan sendiri, wes. Nah itu kadang yang ada di benaknya generasi Gen Z, generasi milenial itu. Maka daripada itu, ketika dirinya itu hadir dalam komunitas ataupun kajian seperti ini, selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beberapa poin yang saya ingin sampaikan tadi semoga memberikan pencerahan kepada masyarakat yang banyak ujiannya ini. Jamaah yang sedang diuji ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun kita, apapun jabatan kita, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun jabatan kita, apapun titel kita, kita harus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya merendah kepada guru kita, wabil khususnya merendah daripada kedua orang tua kita. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengar kajian yang menjadi pencerahan bagi kita semua dari guru kita Al-Mukarram Kak Yusuf Maimun. Jazakallah Kak atas ilmu yang luar biasa insightful ya teman-temannya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Baik teman-teman, menginjak pada acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Mohon izin Kak untuk pertanyaannya dibatasi berapa? 10, 20 atau berapa? Kalau 10-20
perlu sampai jam 12 selesai syuting. 5 saja cukup. Mohon izin, terdapat beberapa ketentuan, yakni pertama, sebelum bertanya silakan salam dan perkenalan diri. Kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Ketiga, pertanyaan yang diajukan di on mic dan pesan di kolom chat. Nanti saya ambil 5 pertanyaan tercepat yang mengangkat tangan. Saya panggil namanya. Baik, di sini rupa-rupanya banyak yang mengalami ujian dan masalah nih, Kak. Baik, saya beri kesempatan yang pertama kepada Kak Alfiansyah Budi Santoso. Kepada Kak Alfiansyah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian. Ini Ustadz, saya mau tanya. Kita kan kalau menghadapi ujian biasanya kita merasa stres, memikirkan ujian yang kita hadapi sehari-hari. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara kita mengelola stres saat menghadapi ujian yang kita hadapi itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Yusuf, tafadhol untuk menjawab pertanyaan pertamanya. Baik ya. Bagaimana mengatasi stres daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu poin yang tadi itu sebenarnya adalah poin yang dimana teman-teman modal utama untuk mengatasi daripada setiap ujian. Bagaimana Kak secara khusus Kak? Apakah ada secara khusus mengatasi stres ini Kak? Ini orang yang stres bertanya kepada orang yang stres juga begitu ya. Saya pun stres gitu. Ini dua stres saling berdiskusi begitu ya. Tema pada malam hari ini. Oke. Pada malam hari ini yaitu mengatasi stres daripada setiap insan. Apalagi generasi Z, generasi milenial ataupun generasi apapun itu, kalau diuji pasti dia akan merasakan stres. Pasti dia akan merasakan kepikiran, gundah gulana, gak enak makan, gak enak tidur. Bagaimana Kak yang cara yang paling khusus untuk mengatasi permasalahan stres tadi? Yang pertama, ambillah kesibukan positif yang menurut kalian lebih baik ataupun lebih afdol untuk menghilangkan stres itu. Karena banyak di zaman sekarang itu pengalihan isu daripada masalah. Itu banyak sekali. Contoh, kalian pergi ke gym, olahraga, kalian pergi badmintonan, kalian pergi sepak bola, kalian pergi ke pengajian. Itu adalah bentuk daripada menghilangkan stres itu. Karena kalau kita terus memikirkan hal-hal itu tanpa kita ada tindakan atau beranjak daripada tempat kita memikirkan itu, makanya kita akan stres. Makanya cari hal-hal positif yang bisa mengalihkan pikiran kalian supaya tidak memikirkan hal-hal yang fokus kepada masalah itu. Jadi kalau kalian suka sepak bola, kabarin teman-temannya, bro, saya habis sholat isya nanti, habis zikir, habis ini, habis semuanya, habis ngaji, saya akan ikut futsalan. Kabarin, ayo saya berangkat. Maka dia akan ikut dengan keasikan itu. Dia akan tidak melupakan daripada, dan dia tidak akan memikirkan daripada masalah itu terus-menerus. Cari hal-hal yang positif. Yang kedua, orang yang kadang stres itu, dia lebih banyak mengingat hal-hal yang dimana datangnya itu dari manusia, bukan datangnya dari Allah. Contoh, orang kebanyakan stres itu, dia terlalu banyak berharap kepada manusia. Kalau ini ya, kalau itu ya, kalau ini ya. Coba kalau dia dihianatin pasangannya, berharap kepada pasangannya, maka dia akan merasakan stres.
Maka jangan gantungkan setiap masalah itu kepada manusia. Bro, bisa bantuin anak ini enggak? Bisa bantuin anak ini enggak? Jangan. Sandarkan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan jauh meringankan beban hati kalian, meringankan beban pikiran kalian. Dan yang ketiga, bagi orang-orang yang mengalami stres, permasalahan yang stres seperti ini, jadi tolong dipahamin apa permasalahannya dan ambil daripada hikmahnya. Contoh, biasanya yang membuat teman-teman Gen Z ini, kalau saya teliti daripada sekian banyak quotes di TikTok itu kan statusnya galau semua tuh. Galau, scroll lagi galau, scroll lagi galau, scroll lagi galau gitu kan. Maka jangan fokuskan diri kita ini untuk kepada sesuatu yang menggalaukan itu. Contoh pasangan kita. Pasangan kita membuat kita galau, membuat kita kepikiran. Udah tinggalin aja. Cari yang lain, cari yang ini, cari yang lebih afdal. Kalau antum terus memikirkan dia, terus memikirkan dia, maka mau olahraga jungkir balik pun, mau olahraga Senin sampai Jumat main futsal setiap hari pun, tetapi kalau kalian tidak bisa menghilangkan satu orang ini, maka tidak akan ada hasilnya, fadi semuanya. Jadi poinnya 3. Yang pertama, ambil tindakan yang positif, olahraga, berenang kayak apa kayak terserah. Yang kedua tadi itu pada sampai lupa. Nah ini yang kedua tadi itu, jangan bersandarkan kepada manusia, sandarkan setiap ujian itu kepada Allah. Dan yang ketiga, selalu meyakinkan sesuatu yang membuat kalian stres, hilangkan, balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 poin tadi, insya Allah apa yang kalian hadapin, insya Allah akan memberikan dan memudahkan dalam diri kalian menjalani hidup. Karena hidup ini cuma sekali. Jangan disayangkan kalau kalian memikirkan hal-hal yang tidak penting. Pikirkanlah hal-hal yang jauh lebih penting untuk mensejahterakan diri kalian sebagai insan yang mulia, insan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Buang hal-hal yang gak perlu. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukron kepada Kak Yusuf telah menjawab pertanyaan pertamanya. Begitu ya, Kak Alfian. Semoga dapat dipahami. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Kak Sufian. Kepada Kak Sufi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sofia, asal saya dari Bekasi. Saya izin bertanya Ustadz, saya sekarang ini sedang diuji dengan suami saya sendiri, yang dimana suami saya sendiri meninggalkan saya Ustadz sudah 3 bulan lebih di saat saya sedang mengandung anaknya. Yang saya mau tanyakan, apa itu memang bentuk ujian dari Allah untuk saya, dan apa benar itulah bentuk kasih sayang Allah terhadap saya, agar maaf Ustaz, saya apa benar itu bentuk kasih sayang Allah kepada saya agar menjauhkan saya dari seseorang yang tidak baik untuk saya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah permudah daripada permasalahan daripada Sofia dan keluarganya ya. Terus semangat dan percayalah apa yang Allah berikan dan apa yang Allah ujikan kepada antum. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Saya ingin menjawab pertanyaan ini. Poin yang pertama, paling gak enak, paling susah, paling bikin kita stres adalah pasangan kita yang tidak fair kepada diri kita, yang tidak adil kepada diri kita. Dia tidak paham haknya sebagai suami apa. Dia tidak paham sebagai suami itu harus bagaimana. Maka daripada itu, buat teman-teman akhwat,
buat teman-teman akhwat itu, percayalah, daripada setiap ujian yang engkau dapatkan. Mungkin ini adalah pertanyaan yang mewakili dari beberapa orang yang hadir pada malam hari ini. Mungkin. Karena ujian yang paling berat itu adalah ujian pasangan. Kalau pasangan kita nggak fair kepada kita, nggak tahu hakikat dia sebagai seorang istri ataupun suami, itu adalah pasangan yang toksik, begitu bahasanya sekarang ya. Bagaimana Kak mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daripada setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Apakah itu datangnya dari Allah? Betul. Semua permasalahan di muka bumi ini, kalau tidak ada campur tangannya dari Allah, kun fayakunnya Allah, nggak akan terjadi. Sehebat apapun dia, sehebat seperti Dajjal pun dia, setinggi Dajjal pun, yang menurut otak logika manusia saja dia tidak akan bisa dibunuh oleh Nabi Isa nanti di akhir zaman. Dia itu tidak akan bisa dibunuh. Bayangin Nabi Isa itu sekecil apa di depan Dajjal itu, tetapi dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan diuji oleh Allah, akan diberikan ujian itu dengan melewati perantaranya Nabi Isa. Dan yang kedua yang saya ingin sampaikan, selain engkau selalu mengingat bahwa ujian itu datangnya dari Allah, isbirlah, bersabarlah wahai Sofia, percayalah, saya juga turut sedih, turut prihatin ya, melihat kelakuan-kelakuan suami ataupun kelakuan-kelakuan yang tidak fair kepada seorang istrinya. Ini adalah bentuk kekejaman sosial. Karena kekejaman sosial itu bukan hanya dia berkaitan dengan orang lain, memukul orang, memukul ini, tetapi kekejaman sosial yang paling kejam, dia adalah memukul istrinya, memukul pasangannya, menginjak-injak harkat martabat pasangannya. Ini adalah hakikat kekejaman sosial yang hakiki. Daripada engkau berkelahi di jalan, bertempur dengan satu orang, laki sama laki, itu fair menurut saya, Mas. Tetapi kalau engkau sudah menginjak-injak istri engkau, tidak tahu batasan, menampar, memukul, apalagi sampai naudzubillah sampai hal-hal yang di luar itu. Apalagi banyak sekarang kan di isu di sosial media, ada perempuan yang dibakar, perempuan yang dibunuh, perempuan yang di ini. Kak Iyus ini kayaknya membela perempuan terus deh. Kok yang laki ini kok tidak dibela ya? Mungkin ada jamaah yang laki mungkin tersinggung takutnya ya. Bukan hanya dikhususkan kepada perempuan laki-laki saja. Tetapi ini dikhususkan buat perempuan juga, karena banyak oknum polisi yang teman-teman mungkin tahu yang membakar suaminya. Pokoknya permasalahan pasangan ini bukan hanya laki-laki ataupun perempuan. Siapapun itu yang pelakunya laki-laki yang perempuan, itu sama aja. Itu adalah kejahatan sosial yang paling berat menurut saya. Karena itu adalah bentuk kekejaman kepada pasangan kita. Karena bagaimanapun dia adalah jantung kita, ibadah kita, istri kita, suami kita, anak kita, semuanya itu adalah permata di dalam rumah tangga kita. Maka daripada itu, selain bersabar, yang ketiga, seringlah buat Sufi ini datang ke dalam majelis ilmu, minta nasihat kepada Ustadz. Sama dengan halnya antum bertanya kepada ini, akhirnya antum diberi nasihat, sabar, semua datangnya dari Allah. Dan yang poin yang ketiga itu, selain antum meminta daripada ahli tabarruk, meminta daripada barokah, semoga Sufi ini bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya. Saya tidak mendoakan engkau sama suamimu pisah, enggak. Saya hanya mendoakan semoga ada jalan keluar yang dimana menenangkan keputusan kalian berdua, keputusan keputusan yang dimana ini fair menurut antum dan suami antum. Dan pesan-pesan buat yang belum menikah.
Carilah pasangan, seleksilah pasangan sebelum antum memutuskan untuk menikah dengan orang itu. Karena kita tahu sendiri, banyak pasangan itu di luarnya, oh ini kayaknya oke banget ya. Ketika sudah dijadiin suami, ketika sudah dijadiin istri, dia tidak seoke itu, bro. Dia tidak seoke itu, guys. Maka cermatilah dalam setiap pasangan. Kalian saja mau memilih buah di Indomaret, di pasar, dimanapun itu, Alfamart, di mall, kalian harus seleksi dulu buah mana yang kiranya manis, buah mana yang kiranya enak untuk dimakan. Tapi kenapa kalian memilih pasangan cuman tinggal check out kayak di Shopee, tidak memilah dan memilih? Di mana rasa pola pikir kalian sebagai manusia? Kalian kalau milih buah di pasar itu pasti kalian pilih yang bagus, pilih yang manis, pilih yang enak. Tetapi kalian ketika memilih pasangan tidak bisa memilih hanya dengan rayuan gombalan, I love you, I love you, aku sayang kamu. Kalian sudah wah gila, sudah stres, gak bisa tidur, kebayang. Itu zaman sekarang. Maka seleksilah sebelum kalian memilih. Dan semoga buat Sofia, saya doakan kedepannya semoga jauh lebih baik. Kalaupun memang ada keputusan-keputusan yang tidak mengenakan, semoga Allah ganti dengan sesuatu hal yang jauh lebih membuat hati Sofia bahagia ya. Semoga nanti cari yang ustadz kalau bisa, cari yang paham agama. Kalau orang-orang yang sudah kayak gitu itu gak paham agama. Apalagi berani memukul perempuan, berani bertindak kasar kepada perempuan. Makanya itu adalah nggak paham agama. Karena hakikat orang yang paham agama, dia akan tahu betul bagaimana hakikat dirinya dan posisi dirinya sebagai setiap insan. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, syukron atas jawabannya yang luar biasa kepada Kak Yusuf. Dan semoga Allah kuatkan, berikan kesabaran kepada Kak Sufi. Peluk erat Kak Sufi, semangat ya. Baik, barusan sudah saya beri kesempatan di sesi mic-nya. Sekarang di pesan kolom komentar. Izin untuk membacakan dari Kak Revina Terta. Assalamualaikum Kak, bagaimana cara kita agar sabar dengan teman-teman yang kita anggap baik, ternyata malah menyebar hal yang buruk tentang kita. Dihina, disindir, padahal kita gak tahu salahnya apa. Baik, kepada Kak Yusuf, tafadhol. Teman-teman, saya tanya dulu kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Teman-teman kayak gitu itu adalah teman yang toksik atau bukan? Tik di kolom komentar. Karena ini sering terjadi di kota-kota besar maupun di perdesaan, di perkampungan, dimanapun ini sering terjadi nih. Teman-teman pengkhianat seperti itu ini. Aduh. Karena saya yakin pertanyaan ini juga mewakilkan daripada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Bagaimana Kak kalau punya teman bermuka dua seperti itu? Wah, kayak di depan kita itu senyum, di belakang kita. Itu kalau di belakang kita dia ya. Oh, ternyata hatinya busuk. Ternyata mukanya muka bertopeng. Kau di depanku berlaku baik, tetapi kau di belakangku berlaku tidak baik. Ini banyak terjadi nih di kota-kota besar ini. Ataupun di perdesaan, di perkampungan. Ini banyak. Bagaimana Kak cara mengatasinya? Yang pertama tinggalkan. Cari teman-teman yang bagus, yang afdol. Seperti teman-teman yang ada di sahabat hijrah fisabilillah ini. Cari di sini.
Banyak teman-teman yang baik, yang hatinya bersih. Seperti Sofia tadi, ditemenin, itu hatinya bersih. Makanya cari teman-teman yang baik, yang afdal. Teman-teman kayak gitu yang pertama tinggalkan. Gak usah dipikirkan. Yang kedua, apakah kita perlu membalas Kak, sesuatu yang dia lakuin kepada kita? Dia ngomongin jelek kepada kita. Apakah kita harus membalas? Gak usah. Percuma kalian klarifikasi kepada orang-orang yang tidak mendengarkan diri kalian. Saya kadang ditanyain sama jamaah, Gus, tanggapannya Gus, isu ini. Tanggapan apa? Saya bilang seperti itu. Percuma saya membuat apalagi yang viral-viral seperti ini. Tanggapan ini, tanggapan itu. Makanya klarifikasi itu jangan terlalu dimanjakan daripada setiap insan. Bukan haknya dia untuk klarifikasi, tetapi orang nanya, klarifikasi kamu gimana tentang terkait ini. Padahal bukan ranahnya dia. Bahkan ada yang dokter yang dinanya, ini gimana dok hukumnya ini? Dokter, dia sukanya nyuntik, kok disuruh tanya hukumnya? Dia tidak tahu, suruh klarifikasi apa? Makanya yang pertama tinggalkan teman-teman seperti itu. Yang kedua, jangan pernah membalas daripada apa yang dia berbuat. Titik. Tidak ada koma sudah gak ada. Gus kalau seperti gak ada koma, titik udah titik. Gak usah membalas daripada perbuatannya. Cukup antum lurus, perbaiki selama diri antum di jalan yang benar, posisi yang baik. Tetap lakukan itu. Ya, jangan mengurus klarifikasi sana. Percuma ente. Tidak fokus sama dirinya nanti klarifikasi. Enggak kok, saya enggak seperti itu. Klarifikasi ini. Jangan, percuma. Ya, fokus dalam diri antum. Balik kalau antum di pengadilan, ya antum harus jelaskan gimana yang sebenarnya. Tetapi kalau cuma hal-hal bentuknya manusia, karena manusia ini kalau kata Buya itu, kalau engkau tidak pernah menutup telingamu di depan manusia, maka engkau akan mendengarkan omongan-omongan yang gak enak. Hatta itu dari keluargamu sendiri. Hatta itu dari saudaramu sendiri. Pasti ada omongan yang gak enak dari itu. Makanya jadi manusia yang tenang itu tutup telinga. Gak usah dengerin sana sini. Ya khair. Udah selesai. Kalau antum dengerin sana sih klarifikasi. Dengerin ini klarifikasi. Gak selesai. Fokuslah dalam diri antum. Itu poin yang kedua ya. Dan poin yang terakhir, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman seperti itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membenci, jangan pernah berbuat yang enggak, cukup doakan saja yang terbaik buat dirinya. Dan saya yakin apa yang terjadi dalam diri antum itu adalah hikmah. Semoga antum mendapatkan circle yang bagus, circle yang terbaik. Buktinya antum hadir, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, datang kajian pada malam hari ini, bertemu dengan teman-teman yang lebih daripada 100 orang ini yang insya Allah baik semua. Berarti Allah takdirkan antum di sini untuk menjadi teman yang baik, sharing yang baik, keluh kesah yang baik. Ya, gitu ya. Barakallahu fikum. Halo, ini moderatornya kemana nih? Istirahat. Afwan Ustadz, barusan jaringannya terkendala. Baik. Saya kembali, Masya Allah, syukran kepada Kak Yusuf yang telah memberikan jawaban yang luar biasa dan semoga dapat dipahami oleh yang bertanya dan kita semua. Baik, melanjut ke pertanyaan keempat, saya beri kesempatan kepada Kak Nadia Riana. Izin untuk membacakan
Pertanyaannya, Assalamualaikum, Afwan izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang datang dengan tantangan hidup? Begitu, Ustaz. Tafadhol. Baik ya. Ketidakpastian apa ini? Ketidakpastian dijanjikan pasangan atau ketidakpastian apa? Ketidakpastian itu jangan engkau mengawang-awang ataupun menghayal-hayal. Contoh ketidakpastian yang ada di dalam diri kita adalah ketidakpastian kita akan mati dalam keadaan apa. Itu adalah bentuk ketidakpastian, gak ada yang tahu teman-teman. Oke, ya kita harus berpikir bagaimana Ustaz kalau kita berpikirnya ketidakpastian itu, ketidakpastian ini. Kita nggak tahu mati kita seperti apa. Kita nggak tahu mati kita ini baik apa enggak. Kita nggak tahu hidup kita ini berguna atau enggak. Kita nggak tahu bagaimana diri kita ini akhirnya itu selamat atau enggak. Gitu ya. Makanya jangan pernah merasa diri kita ini jauh lebih baik daripada yang lain. Itu poin yang pertama. Karena kalau kita sudah merasa jauh lebih baik daripada yang lain, maka hancurlah diri kita ini, hakikat kita ini. Karena ada di kitab dijelaskan dulu ketika dia bertemu dengan Rabbul Alamin di Yaumul Mizan, mana amalmu kata Allah Subhanahu wa taala, ini amalku ya Allah, segunung. Pahalanya itu bertumpuk-tumpuk. Dia dengan bangganya di Yaumul Mizan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tetapi engkau banyak mengolok orang, menyakiti hati orang, maka amalnya diberikan kepada orang tersebut, diberikan, akhirnya amalnya dia kosong. Maka jangan pernah merasa jauh lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, bagaimana Ustaz kalau kita terlalu mengawang-awang terkait dengan masa depan? Bisa nggak ya diri kita ini membahagiakan orang tua kita? Bisa nggak ya diri kita ini selalu berguna untuk orang tua kita? Kadang ada yang berpikir seperti itu. Kalau antum berpikir seperti itu, berarti pikiran antum masih sehat. Karena banyak orang-orang di zaman sekarang menyusahkan daripada orang tuanya. Dia bergaya dengan sesuai keinginannya, tetapi dia tidak memikirkan daripada kedua orang tuanya. Bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini supaya hamba ini tenang? Banyak-banyaklah zikir dan bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah di dalam setiap doa kalian, ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah sebanyak kalian, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta, hanya Allah yang dapat mengabulkan. Hanya Allah yang bisa memberikan itu. Jadi kepada kalian semua, para hadirin jamaah Haji Plus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang engkau dapatkan terkait dengan apa yang kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk di mana rasa kasih sayang Allah kepada antum. Karena kata Habib Umar berkata, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah menginginkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang nggak pernah berdoa, nggak pernah mohon kepada Allah, berarti Allah tidak menginginkan dirinya untuk meminta sama Allah. Sana minta sama orang lain. Tetapi kalau engkau masih diperkenankan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kalian, sujud kalian. Karena itu adalah bentuk karena Allah ingin mendengar doa kalian, mendengar keluh kesah kalian. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan terlalu memikirkan hal-hal yang enggak penting. Fokus perbaiki diri. Fokus cari ilmu ya. Karena kalau kalian itu fokusnya kepada hal-hal yang enggak penting, contoh nih, hal-hal dilema dengan pasangan, wah itu ya kok ini ya sayang ini udahlah. Kalau anak kasih pepatah pada malam hari ini, jika kamu ingin menjadi something, ini kalian perlu catat ini, ataupun perlu kalian rekam pada malam hari ini. Ini kata-kata yang paling saya afdol untuk kalimat hari ini. Jika kamu ingin menjadi something, kamu harus belajar everything.
Dan jika kamu ingin mendapatkan someone, kalian harus menjadi number one, gitu ya. Tidak usah mengawang-awang, fokus untuk menjadi something dan untuk mendapatkan someone. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Syukran kepada Kak Yusuf telah menyampaikan jawabannya. Semoga dapat dipahami ya bagi yang bertanya. Baik. Ini adalah sesi pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan kelima. Saya beri kesempatan kepada Kak Fitri Dimianti. Kepada Kak Fitri, dipersilahkan. Kepada Kak Fitri, kami persilahkan. Mohon dibantu admin untuk informasinya. Baik, sepertinya ada terkendala ya. Saya lempar kepada Kak Ajrin Diana. Kepada Kak Ajrin, dipersilahkan. Kepada Kak Ajrin, dipersilahkan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, sebelumnya Ana izin bertanya. Kita sedang diuji oleh Allah, tapi Allah sudah menjanjikan nikmat untuk kita yang sabar melewati ujiannya. Tetapi selalu ada saja yang mengeluh, mengadu nasib, seolah-olah orang tersebut paling berat ujiannya. Padahal masih ada orang yang diuji lebih dari dirinya. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk dosa sehingga Allah tidak segera mengabulkan doa-doanya dan ujiannya malah semakin bertambah? Syukron jazakumullah khairan Ustaz. Baik, kalau pada malam hari ini saya bisa menjawab pertanyaan itu, bagaimana? Yang bertanya ini sangat excited sekali ya pada malam hari ini ya, Masya Allah ya. Mengenai dengan pertanyaan tersebut, bahwa orang yang merasa dirinya paling berat ujiannya udah, gak ada yang nandingin udah, dibandingkan dengan ujian yang lain dia paling berat pokoknya udah, si paling berat. Maka yang perlu kita ketahui, bagaimana diri kita ini selalu jangan membandingkan setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang saya katakan tadi, Allah itu adil memberikan kadar sesuai kemampuannya. Si A dikasih ini, si B dikasih ini, si C dikasih ini, si D dikasih ini. Maka daripada itu, setiap ujian yang ada itu adalah sesuai daripada batas kemampuannya. Maka daripada itu, ketika antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa di antum itu paling berat ujiannya. Ujian saya ini begitu berat Ustaz, begitu berat, sedangkan ujian dia begitu enak. Tidak ada ujian yang berat, karena Allah itu memberikan ujian kepada setiap hambanya sesuai daripada batas kemampuannya. Kenapa begitu berat? Karena engkau banyak mengeluhnya daripada banyak bersyukurnya. Itu poinnya. Engkau banyak mengeluhnya, ujian saya, aduh. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada antum? Antum tidak hitung. Antum tidak dikalikan dengan ujian yang antum dapatkan. Sedangkan nikmat Allah itu berapa? Ujiannya cuma berapa? Coba bandingkan kalau antum memang ujiannya paling berat. Begitu.
Maka daripada itu, jangan merasa diri antum paling tersakiti. Karena banyak zaman sekarang ini, play victim, merasa paling tersakiti, merasa paling ini, merasa paling si paling, ya, merasa paling ini, merasa paling itu. Banyak sekarang zaman sekarang ini. Padahal dia yang menyakiti, dia yang banyak ini, dia yang banyak itu. Maka fokuslah kepada ujian masing-masing, jangan terlalu banyak membandingkan kepada orang lain, gitu ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini yang diuji, karena yang hadir saya yakin banyak ujiannya ini, saya yakin itu, makanya dia hadir pada kajian pada malam hari ini. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab oleh Kak Yusuf. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada yang telah aktif bertanya, juga kepada teman-teman yang sudah stay dari awal dan menyimak acaranya hingga akhir. Baik, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh pemateri kita, sekaligus ucapan milad dari pemateri kepada komunitas sahabat fisabilillah. Tafadhol, Kak. Baik ya, sebelum doa saya mengucapkan milad dulu ya. Selamat milad kepada komunitas sahabat fisabilillah yang ke-4 tahun. Semoga apa yang diikhtiarkan, apa yang direnungkan, apa yang diberikan dedikasinya, ilmunya, kerja kerasnya kepada komunitas ini yang dibangun dengan susah payah, dengan rintih, dengan gak mudah, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khususnya kepada admin-admin, founder dan co-founder yang membangun selama 4 tahun, semoga mendapatkan barokah yang begitu besar karena banyak memberikan ilmu, memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, dan semoga memberikan pendidikan-pendidikan yang dimana membuat orang yang dulunya nggak tahu menjadi tahu, dulunya nggak pintar menjadi pintar, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, barakallahu fikum. Selamat milad yang ke-4 kepada komunitas sahabat fisabilillah. Semoga semuanya sukses, sejahtera, dan mendapatkan jodoh yang paling penting. Buat co-founder dan co-founder ini harus sudah mendapatkan jodoh ya. Udah 4 tahun berdiri nih, masa nggak ada sih ya. Barakallahu fikum. Dan sedikit pesan-pesan buat anak, pesan terakhir buat anak. Ini ada tadi anak sedikit menulis quotes terkait dengan tema pada malam hari ini. Kalau mau dicatat, kalau mau direkam, asal jangan di screenshot pas saya jelek ya, karena banyak teman-teman nge-SS saya itu di keadaan muka saya itu lagi jelek-jeleknya. Padahal gantengnya minta ampun ini. Tolong, saya minta tolong itu ya. Pesan saya ini jangan pas screenshot itu pas jelek terus saya gak mau repost. Kalau jelek itu saya gak mau biasanya. Pokoknya harus keren. Kalau bisa jedak-jeduk gak ada masalah gitu ya. Karena banyak jamaah saya ikut kajian, di videoin terus di pas posisi saya itu posisi nggak bagus. Sedang jelek-jeleknya begitu tuh kayak drawing itu kalian tuh. Nah, itu yang membuat saya kesal mau nge-repost itu, kesal saya kalau saya tidak sesuai realita itu. Kalau realitanya tampan, keren, cakep, SS-nya yang bagus gitu lah. Jangan SS-nya itu yang jelek gitu. Punya masalah apa sih kalian itu kalau nge-SS saya yang jelek-jelek gitu ya. Sedikit quotes dari Al-Fakir. Kita semua pernah
salah langkah. Kita pernah ulang ya. Rekaman ulang ini saya belum hafal juga ya. Tadi saya sempat menulis ulang. Kalian kok ketawa-ketawa terus ini. Quotesnya yaitu kita semua pernah salah langkah dan kita semua pernah salah ambil keputusan dan kita juga pernah salah merespon daripada keadaan. Mungkin karena kita belum paham atas daripada setiap ujian dan jangan pernah berlarut-larut dalam kesedihan dan ambillah hikmah daripada setiap ujian. Barakallahu fikum, kita doa sama-sama semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini tuntas, sukses dan jaya-jaya ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisanil jamiati fi hadratil wasyati salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirri wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyyati min niyyati wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuh alayya wa ala waladi wa ala syabi wa ala ahli ya nur ya nur ya nur jalni nuran bihaqi nur ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamul Fatihah. Terima kasih kepada admin, co-founder dan founder dan jamaah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ujian kalian segera terselesaikan dan ana izin pamit. Ustadz pose mau SS. Oh, ini ada yang request ini. Untungnya saya belum matiin kamera ini. Oke. SS-nya ini request-nya kalian ini seperti apa dulu ini? Karena takut saya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Gayanya nah. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang barusan kita lanjut, doa-doa yang kita panjatkan Allah ijabah ya teman-teman semua. Baik, Kak Yusuf, untuk acara selanjutnya sebelum ditutup, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kak Yusuf berkenan untuk menampilkan beberapa gaya yang luar biasa. Baik, ini gayanya gimana dulu? Ini ya, pecinya harus dibenerin ini, takut nanti SS-nya tidak ada yang beres. Ini kalian jangan dendam saya ya. Itu jangan dendaman. Dan harus fair. Baik, mungkin gaya pertama formal dulu ya, ya Kak. Baik teman-teman, dipersilakan untuk on kamera bagi yang bisa ya. Hitungan mundur dari oke, tahan terlebih dahulu ya teman-teman. Pelan-pelan saja. Ini cepet ini. Baik. 3, 2, 1. Masya Allah. Udah ya, admin? Sudah? Baik. Untuk gaya yang kedua Ustaz. Mungkin gaya bebas Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik. Hitungan ketiga. 2, 1. Masya Allah. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz karena telah berkenan untuk menampilkan gaya berfotonya dan terima kasih juga atas ilmu yang berharga pada malam hari ini. Semoga menjadi amal kebaikan untuk Kak Yusuf dan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelum ditutup, silakan kepada pemateri kita untuk keluar terlebih dahulu dari forum kajian. Baik ya, saya pamit. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillah, teman-teman, acara demi acara telah kita lewati. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan di hati, teman-teman, kami memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan ingatlah, kelebihan hanya milik Allah Ta'ala. Dan mari kita akhiri acara kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.